Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada mata kuliah geometri, dan pada video ini kita akan melanjutkan diskusi kita atau materi kita dari pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 3A. Dan pada pertemuan 3B ini kita akan membahas kesejajaran garis. Kita mulai dari definisi garis yang sejajar atau dalam bahasa Inggris disebut dengan parallel lines. Definisinya adalah garis sejajar adalah garis-garis yang terletak pada bidang yang sama, yang tidak berpotongan. Jadi garis-garis yang sejajar adalah garis-garis yang terletak pada bidang yang sama dan tidak berpotongan. Ya, intersect di sini artinya tidak berpotongan. Jadi seperti ini ilustrasinya atau sketsanya. Di sini R sejajar dengan S, ya. Kita notasikan seperti ini, ada garis 2. Kemudian R irisan S itu adalah sama dengan himpunan kosong. Karena dia tidak berpotongan, maka tidak memiliki titik persekutuan atau titik serikat. Ya. Jadi kalau dua buah garis terletak pada sebuah bidang yang sama atau terletak pada bidang yang sama, maka kemungkinannya dua garis itu sejajar atau garis itu berpotongan, atau bisa berimpit, ya ada 3, bisa berpotongan, bisa sejajar, bisa berimpit. Nah, kita masuk ke postulat 10. Di sini postulat 10 atau disebut dengan postulat kesejajaran, ya, bunyinya adalah melalui sebuah poin atau sebuah titik yang tidak terletak pada garis, maka tepat satu garis atau ada satu buah garis, ya, dan hanya ada satu yang sejajar dengan garis yang diberikan. Jadi di sini misalnya ada garis M, ya, kemudian ada titik di luar M, ya, misalnya titik P di sini, ya, yang saya buat noktah atau dot, ya, warna merah ini. Nah, titik P ini bukan anggota M, ya, ini untuk notasinya, ya. Atau dengan kata lain, P-nya di luar M. Maka menurut postulat ini, dan tentu saja postulat ini mudah dipahami atau mudah kita pahami, melalui P kita dapat membuat sebuah garis, ya, yang sejajar dengan M, dan hanya satu saja atau tunggal, tepat satu, ya, misalkan saja namanya K, ya, K-nya sejajar M. Tentu ini mudah dipahami. Kita masuk ke garis transversal. Nah, pengertian garis transversal adalah sebuah garis yang memotong dua atau lebih garis lainnya pada titik yang berlainan. Jadi ini perlu dicermati, kata kuncinya adalah memotong garis yang lain pada titik yang berlainan. Jadi kalau memotong dua garis tapi di satu titik yang sama, tentu bukan garis transversal. Ya, tentu saja ini garisnya terletak pada bidang yang sama. Artinya garis-garis baik yang transversal ataupun yang dipotong itu sama-sama terletak pada bidang yang sama. Saya rasa ini bisa dibayangkan, ya, garis terletak pada bidang yang sama. Nanti tentu kita akan tambahkan materinya setelah ini, ya. Baik. Jadi pada gambar di samping ini, ya, T adalah transversal dari garis R dan S, karena memotong T ini memotong R dan S di dua titik, ya, ini dan ini.
Nah, ini kita beri masing-masing sudutnya dengan nomor ya. Berarti di sini ada 1 sampai 4, di sini 4 juga. Kita berikan nama sudutnya 5 sampai 8. Nah, sudut yang terbentuk antara R dan S disebut sudut dalam. Jadi yang terbentuk antara R dan S disebut sudut dalam atau interior angles. Nah, sehingga untuk gambar di samping ini sudut interiornya atau sudut dalamnya adalah sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Tentu saja yang di luar R dan S disebut dengan sudut eksterior atau sudut luar. Nah, dalam hal ini tentu saja gambar ini sudut luarnya atau exterior angles-nya adalah sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8. Nah, dari gambar di samping, pasangan sudut yang sehadap ya atau disebut corresponding angles adalah 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8. Saya kira ini mudah dipahami. Kemudian sudut dalam berseberangannya atau alternate interior angles adalah 3, 6 dan 4 dengan 5 pasangannya. Jadi ini sudut dalam berseberangan. Kemudian sudut luar berseberangan atau alternate exterior angles adalah 1 dan 8 serta 2 dan 7. Jadi Anda harus tentu saja sudah mengenal ini sejak SMP ya, sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, dan sudut luar berseberangan. Nah, kita masuk ke postulat kesejajaran garis. Di sini di referensi yang kita gunakan diberikan nama atau nomor postulat 11 ya. Bunyinya adalah jika dua garis sejajar dipotong oleh suatu garis transversal, maka pasangan sudut-sudut yang sehadap adalah kongruen. Jadi kongruen ini maksudnya adalah ukuran sudutnya sama besar. Jadi ini masuk postulat ya. Jadi misalkan ini ada garis ya. Garisnya kita misalkan kita beri nama ya K. Garis biasanya pakai huruf kecil ya, dan ini ketentuannya pakai huruf kecil K dan L. Lalu ya, jadi K dan L di sini sejajar. Jadi ini kita tambahkan di sini ya, K sejajar L. Kemudian dipotong oleh suatu transversal, misal saja namanya M gitu ya, M kecil. Jadi di sini berarti M garis M adalah transversal K dan L. Maka pasangan sudut-sudut yang sehadap adalah kongruen. Jadi kalau K dan L itu sejajar, dipotong suatu transversal, maka sudut-sudut yang sehadap sama. Jadi tentu saja ini nanti 1, misal saja ini saya kasih nomor begini ya. Berarti ini akibatnya ini kalau dipotong oleh transversal M, maka sudut 1 kongruen sudut 5, kemudian sudut 2 kongruen sudut 6, sudut 3 kongruen sudut 7, dan terakhir sudut 4 kongruen dengan sudut 8. Jadi ini masuk postulat ya. Jadi ini tidak perlu bukti, artinya bisa kita pahami dengan mudah. Baik, kita akan lanjutkan ke teorema kesejajaran garis. Di sini kita akan membahas beberapa teorema yang berkaitan dengan kesejajaran garis. Nanti kita akan melihat beberapa bukti dan juga kita akan membuktikan.
Nah, berpegang dari postulat sebelumnya tadi yang sudah kita jelaskan, yaitu postulat 11, yang bunyinya adalah jika dua garis sejajar dipotong oleh transversal, maka sudut-sudut yang sehadap adalah kongruen. Maka kita akan gunakan postulat tersebut untuk membuktikan teorema 212. Ini nomornya beberapa waktu yang lalu cukup terkenal ya. Baik, jadi nomor teorema atau nomor postulat tidak perlu Anda hafal ya. Anda cukup memahami isinya dan bisa Anda nyatakan dalam narasi yang berbeda tanpa mengubah maksud atau arti dari postulat maupun teorema tersebut. Definisi juga demikian ya. Jadi Anda perlu pahami dan Anda nyatakan dengan kalimat sendiri. Jadi jangan dihafal. Baik, teorema 212 ini berbunyi, jika dua garis sejajar dipotong oleh suatu transversal, maka pasangan, ya di sini alternate interior angles adalah sudut-sudut dalam berseberangan. Ya, jadi pasangan sudut-sudut dalam berseberangannya adalah kongruen. Nah, buktinya sudah disajikan dalam buku referensi kita. Ini saya ambil saja dan kita akan coba membacanya dan memahaminya. Baik, jadi untuk membuktikan perlu strategi ya yang saya namakan dahulu strategi khusus, karena dalam teorema ini hanya berupa narasi saja sehingga perlu kita menamakan siapa dua garis yang sejajar ini dan siapa transversalnya. Kemudian boleh kita konfigurasi atau kita boleh sketsa untuk membantu proses pembuktian. Nah, untuk teorema ini kita gunakan bukti langsung karena berbekal dari informasi yang ada di soal. Jadi informasinya dua ya, dua garis sejajar dan dipotong transversal. Baik, ini adalah sketsanya. Jadi garis A dan garis B-nya sejajar, dipotong transversal K. Kemudian menghasilkan ada 8 sudut di sini yang diberi nomor 1 sampai 8. Nah, yang mau dibuktikan adalah sudut-sudut dalam berseberangannya dia adalah kongruen. Jadi boleh 4, 5, sudut 4 dan 5 atau 3 dan 6. Nah, di sini kebetulan dipilih yang sudut 3 dan 6. Baik, ini buktinya, kemudian sketsanya saya pindah ke sini untuk membantu kita agar tetap ingat. Baik, kita lihat nomor 1. Jadi nomor 1 dituliskan informasi di soal A sejajar B, kemudian transversal K. Tentu saja alasannya adalah diberikan di soal atau given. Kemudian akibat dari nomor 1, maka sudut 2 kongruen sudut 6. Ya, nomor 2 ini adalah tadi. Kita harus ingat tadi ini sebenarnya postulat 11 tadi yang ini. Yang nomor 2 ini ya yang saya pakai pointer ini sebenarnya postulat 11 tadi. Jadi jika dua garis paralel atau sejajar dipotong oleh suatu transversal, maka corresponding angle-nya atau sudut-sudut yang sehadapnya kongruen. Nah, 2 dan 6 di sini sehadap. Tentu saja tidak hanya 2 dan 6, ada 1, 5, ada 3, 7, dan 4, 8, tapi dipilih yang nanti mengarah ke ini ya. Target kita kan nomor 4 ini ya. Kemudian nomor 3, sudut 3 kongruen dengan sudut 2. Ini adalah nomor 3 ini tidak lain adalah teorema sudut tolak belakang ya. Jadi boleh dinarasikan alasan untuk nomor 3 ini, dua sudut yang saling bertolak belakang adalah kongruen. Jadi di sini vertical angle ini adalah sudut yang bertolak belakang. Baik, dari nomor 2 dan 3 kita lihat bahwa sudut 2 kongruen dengan sudut 6. Artinya besar sudut 2 sama dengan besar sudut 6, dan di sini nomor 3 ini besar sudut 3 kongruen dengan
sama dengan besar sudut 2, atau ini sudut 3 dan sudut 2-nya kongruen. Berarti transitif ya. Berarti dengan kata lain sudut 3-nya kongruen dengan sudut 6. Jadi terbukti. Nah, untuk teorema 213 Anda coba buktikan sendiri ya. Jadi ini caranya mirip dengan teorema atau pembuktian teorema 212 sebelumnya tadi. Kalau tadi adalah sudut dalam berseberangannya, kalau yang ini adalah sudut luar berseberangan. Jadi pembuktiannya cukup mudah. Nah, sekarang kita lihat teorema berikutnya, yaitu teorema 214. Bunyi teorema ini adalah jika dua garis sejajar dipotong oleh suatu transversal, maka pasangan, ya pairs ini pasangan ya, pasangan dari sudut-sudut dalam on the same side. Ini maksudnya adalah pada sisi yang sama atau sepihak ya. Transversal adalah bersuplemen. Jadi jika dua, saya ulang ya, saya terjemahkan lagi, jika dua garis sejajar dipotong oleh suatu transversal, maka pasangan sudut-sudut dalam yang sepihak itu membentuk sudut suplemen atau saling bersuplemen. Nah, suplemen sendiri kita masih ingat atau kita harus ingat jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, bukti teorema 214 kita sajikan pada slide berikutnya. Nah, buktinya saya sajikan dalam tulisan tangan seperti ini dan saya tidak menggunakan tabel ya. Ini bukti langsung juga dan boleh Anda menggunakan tabel seperti contoh tadi ya, bukti teorema 212. Tapi yang warna merah di sini adalah alasannya. Jadi ini kalau mau dirubah ke dalam bentuk tabel ya tinggal memindah yang biru pada kolom pernyataan atau statement, kemudian yang merah adalah pada kolom reason atau alasan. Jadi bunyi teorema tadi saya langsung terjemahkan ke sini sama dengan strategi sebelumnya. Garis yang sejajar saya misalkan K dan L, kemudian transversalnya adalah T. Ya. T tentu saja kita sebut transversal K dan L. Maka kita akan mau buktikan sudut 1 dan 2-nya, ini sudut 1 yang 2 ini adalah yang dalam sepihak ya. Nanti boleh aja di sini yang ini dan ini ya. Tapi saya pilih yang sisi sebelah kanan ya. Itu saling bersuplemen. Sudut 1 dan sudut 2-nya. Baik, ini kemudian saya sketsa garis K dan L, kemudian transversal T, kemudian saya tambahkan di sini sudut 3 untuk membantu proses pembuktian saya. Saya beri warna hijau. Menurut postulat 11, ya, ini yang kita senantiasa pegang, jika K sejajar L, kemudian dipotong transversal T, maka sudut 3 kongruen dengan sudut 1 ya, atau sudut 1 kongruen dengan sudut 3. Jadi karena posisi sudut 1 dan sudut 3 sehadap atau corresponding angles. Jadi ini tentu saja adalah sama besar. Kemudian ini sama besar, saya kira mudah dipahami akibat dari ini ya, karena kongruen, padahal sudut 2 dan sudut 3 itu bersuplemen karena membentuk sudut lurus. Ini mudah dipahami juga, ya, terlihat dari sketsa juga, sehingga diperoleh ini besar sudut 2 ditambah besar sudut 3 sama dengan 180 derajat. Kemudian karena besar sudut 1 dan besar sudut 3 itu sama, maka saya substitusi, saya ganti. Yang besar sudut 3 saya ganti dengan besar sudut 1. Akibatnya diperoleh ini besar sudut 1 ditambah besar sudut 2-nya sama dengan 180 derajat, sehingga dari sini memenuhi definisi suplemen. Sehingga kesimpulan terakhirnya adalah sudut 1 dan sudut 2 bersuplemen dan terbukti. Kita lanjutkan ke teorema berikutnya, teorema 2.1.5. Bunyinya adalah jika dua garis sejajar, jadi ini mirip-mirip ya, jika dua garis sejajar dipotong oleh suatu transversal, maka pasangan sudut-sudut
luarnya, sudut-sudut luar yang pada sisi yang sama, atau boleh kita sebut sudut luar yang sepihak, ya, maka dia suplemen. Jadi mirip dengan yang tadi pembuktiannya, kalau yang tadi dalam sepihak, kalau yang ini luar sepihak. Jadi saya jadikan sebagai latihan untuk Anda kerjakan. Pembuktiannya mirip dengan teorema sebelumnya atau teorema 2.1.4. Nah, kemudian kita masuk ke teorema 2.3.1. Nah, ini sedikit berbeda dengan teorema 2.1.2 sampai 2.1.5. Nah, teorema ini kalau yang sebelumnya jika dua garis sejajar dipotong transversal. Tapi kalau ini seperti kebalikannya ya. Jadi ini berbunyi jika dua garis dipotong oleh suatu transversal sedemikian sehingga bahwa dua sudut yang sehadap adalah kongruen, maka ya kita diminta untuk membuktikan garis-garis ini sejajar. Jadi posisi sejajarnya sekarang di conclusion-nya ya. Kalau yang tadi posisi conclusion-nya adalah kongruen ini ya, sekarang ini untuk apa namanya yang postulat. Jadi ini seperti kebalikannya. Seperti kebalikan dari postulat 11 ya. Jadi saya ulang, jika dua garis ini belum tahu sejajar ya. Belum tahu atau belum kita ketahui kalau sejajar. Kemudian dipotong oleh transversal sedemikian sehingga sudut-sudut yang sehadapnya itu kongruen, maka ya, kedua garis tadi adalah paralel atau sejajar. Nah, bukti kita akan lihat, bukti sudah disajikan di referensi buku yang kita gunakan. Baik, kita lihat bukti ini, ya ini dalam bahasa Inggris, kita akan sama-sama pelajari bersama dan kita akan pahami. Jadi bukti untuk teorema 2.3.1 maksud saya itu menggunakan bukti kontradiksi. Jadi ada kontradiksi di sini ya. Baik, karena kalau membuktikan langsung tentu sulit ya. Anda mungkin perlu coba ya. Perlu coba, nanti saya akan cek gitu. Di mana letak ketidaklogisannya begitu nanti. Tapi kalau logis ya tidak masalah ya. Silahkan dicoba. Baik, kita pelajari ini. Nah, untuk membuktikan teorema tadi, maka kita sama ya, kita perlu menamakan. Jadi garis L dan M, jadi ini adalah dua garis tadi, dipotong oleh transversal T. Jadi di sini garisnya adalah L dan M. Kita belum tahu dia sejajar ya, tapi dalam sketsa nggak apa-apa ya kita gambarkan seakan-akan sejajar. Jadi ini jangan berpedoman pada gambar, tapi ini untuk membantu saja. Dipotong oleh transversal T. Ya. Kemudian sudut-sudut yang sehadap, berarti di sini nomor 1 itu ini ya yang besar. Ya, dari sini ke sini ya. Dan sudut 2 yang ini itu dia adalah kongruen. Maka kita akan buktikan dia sejajar. Ya, dia siapa? Dia atau mereka yaitu L dan M tadi. Baik. Karena ini bukti langsung, maka perlu kita mengambil negasi dari kesimpulan ya. Negasi dari kesimpulan ini adalah L tidak sejajar M. Itu kita pegang, kita jadikan asumsi dan kita lakukan proses selanjutnya sehingga sampai nanti kita menemukan suatu pertentangan atau suatu kontradiksi. Baik, karena L tidak sejajar M, maka ada garis lain ya, namanya R yang dapat dibuat atau dapat ditarik dari atau melalui titik P sejajar M. Nah, ini tentu saja mengikuti postulat paralel tadi ya. Ingat postulat paralel tadi bahwa jika ada titik di luar garis, maka ada satu garis yang bisa dibuat melalui titik itu
dan sejajar garis yang diketahui. Jadi R dibuat melalui atau dibuat atau ditarik ya menjadi garis ya, atau R-nya garis ya, melalui P dan sejajar M. Anda mungkin bertanya, kenapa ini tidak sejajar ya? Ini tidak masalah. Ini kan asumsi aja ya. Artinya L tadi kan tidak sejajar. Nah, yang di sini kita pegang sejajar adalah justru adalah R-nya. Baik. Karena R tidak sejajar, karena saya ulang ya, karena R sejajar M, dan di sini tentu saja membentuk sudut antara garis R dan L. Jadi ini adalah sudut 4, sudut antara garis R dan L. Sudut antara garis R dan T namanya sudut 3. Besarnya 3 ya. Kemudian sudut antara garis T dan garis L adalah 1. Dari ini ya. Anda tentu tidak kesulitan membacanya. Baik. Maka di sini kita lanjutkan di sini. Karena R sejajar M ya, tadi ya, ini tadi dibuat R-nya sejajar M, maka sudut 3 kongruen dengan sudut 2. Ya, karena sudut 3 dan sudut 2 itu sehadap. Tadi ya. Ini juga postulat ya, postulat sebelumnya. Nah, padahal di sini diketahui bahwa sudut 2 dan sudut 1 itu kongruen. Ini adalah given, diketahui oleh soal atau disebut di sini hipotesis ya. Baik, ini akibatnya tadi, akibat kesejajaran. Karena R sejajar M dan dipotong oleh transversal T. Jadi sudut 3 kongruen sudut 2. Baik, nah sekarang sudut 3 kongruen dengan sudut 1. Ya, ini mengapa? Ya, tentu saja ini mudah dijawab karena ini ya, saya kasih panah karena kita menggunakan transitif. Ya, ini sama-sama 2 sehingga sudut 1 kongruen dengan sudut 3 atau boleh dibalik ya, sudut 3 kongruen dengan sudut 1. Di sini sudah disebut juga dengan transitif. Ya. Nah, karena ini sama, maksud saya kongruen ya, tentu saja besarnya sama ya ini ya. Jadi ini akibat atau definisi dari kongruen. Karena kongruen maka besar keduanya sama. Nah, tetapi di sisi lain ya, besar sudut 3 ditambah besar sudut 4 sama dengan besar sudut 1. Ini jelas ya di sini ya. Besar sudut 4 ini ditambah besar sudut 3 sama dengan yang besar ini, besar sudut 1. Jelas ya, lihat pada sketsa ya. Kemudian kita substitusi karena besar sudut 3 kongruen dengan besar sudut 1, kita bisa ganti ya. Yang ini kita ganti karena besarnya sama dengan sudut 1, kita ganti sehingga menjadi ini. Baik. Jadi tentu saja di sini besar sudut 1 ditambah besar sudut 4 sama dengan besar sudut 1 mengakibatkan ini haruslah bernilai 0 ya. Sudah ditulis juga di sini ya. Sudah ditulis juga di sini. Nah, sehingga ini kontradiksi dengan postulat protraktor ya, bahwa besar setiap sudut itu harus positif ya. Jadi tidak ada sudut yang negatif atau sama dengan 0, sehingga ini kontradiksi, maka pengandaiannya salah, ada kontradiksi, sehingga karena pengandaiannya salah, tentu saja yang benar adalah L sejajar M dan terbukti. Baik, selanjutnya kita akan melihat teorema 2.3.2. Bunyinya adalah jika dua garis dipotong oleh suatu transversal sedemikian sehingga bahwa dua sudut dalam berseberangannya itu kongruen, maka kedua garis tadi sejajar. Nah, untuk membuktikan teorema ini,
kita menggunakan teorema sebelumnya tadi yang sudah dibuktikan tadi dengan kontradiksi tadi, yaitu teorema 2.3.1. Bunyinya adalah mirip dengan ini ya, cuman di sini bedanya adalah dua sudut dalam berseberangan. Kalau yang teorema sebelumnya adalah dua sudut yang kongruen. Nah, perlu kita ingat teorema 2.3.1 tadi bahwa jika dua garis dipotong transversal sedemikian sehingga dua sudut sehadapnya itu kongruen, maka kedua garis itu sejajar. Nah, di sini tinggal kita terapkan. Kalau di sini ya sudutnya adalah dia dalam berseberangan, alternate interior angles. Ya, bukti pada slide berikutnya. Baik, sekali lagi ini buktinya saya tuliskan dengan tangan dan saya langsung pindahkan di sini ya agar cepat ya. Nah, kita gunakan bukti langsung karena kita sudah punya bekal teorema 2.3.1 tadi. Baik, dari pernyataan dalam teorema, maka saya bisa membuat pernyataan. Ya, tentu pernyataan di teorema belum ada nama ya. Sekali lagi kita langsung misalkan nama garisnya kita sebutkan di sini. Jadi jika garis K dan L dipotong oleh transversal M dan sudut-sudut dalam berseberangannya kongruen, maka K sejajar L ya. Jadi ini pernyataannya ya sama dan tidak merubah teorema asli tadi ya. Baik, di sini garisnya adalah K dan L, lalu transversalnya adalah M. Nah, kemudian sudut-sudut dalam berseberangannya adalah sudut 2 dan sudut 1. Nah, saya tambahkan di sini sudut 3 untuk membantu ya. Baik, kita lihat di sini sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Given di soal, karena di soal di teorema maksud saya, karena di teorema menyebutkan sudut-sudut dalam berseberangannya. Dan 1 dan 2 ini adalah dua sudut yang dalam berseberangan. Jadi given. Kemudian sudut 1 dan sudut 3 itu kongruen juga karena bertolak belakang. Saya kasih alasan di sini, dua sudut yang bertolak belakang adalah kongruen. Nah, tentu saja dari dua pernyataan ini transitif ya, sudut 2-nya kongruen dengan sudut 3. Ya. Karena 2 dan 3 ini posisinya adalah sehadap ya, dan dia kongruen akibat dari ini tadi ya, kesimpulan ini, maka menurut teorema sebelumnya atau teorema 2.3.1 garis K sejajar L. Baik ya, ini buktinya saya sajikan dalam narasi paragraf, bisa juga disajikan dalam tabel yang memuat 2 kolom ya, statement dan reason atau pernyataan dan alasan. Baik, berikutnya teorema 2.3.3. Ya, ini mirip dengan sebelumnya sehingga saya jadikan sebagai latihan ya. Jadi kalau yang tadi sudutnya adalah dalam berseberangan, kalau yang ini sudutnya luar berseberangan. Mirip ya, jika dua garis dipotong oleh suatu transversal sedemikian sehingga bahwa dua sudut luar berseberangannya kongruen, maka garis tadi yang dua ini adalah paralel atau sejajar. Silahkan dicoba. Nah, ini bukti teorema 2.3.4 ya. Teoremanya kita buktikan di sini nanti ya. Bunyinya adalah jika dua garis dipotong oleh suatu transversal sedemikian sehingga dua sudut interiornya on the same side ya. Berarti ini dua sudut dalam yang sepihak ya adalah saling bersuplemen, maka garis-garis tersebut yang dua ini sejajar. Baik, saya membuktikannya dengan bukti langsung ya, karena sudah punya bekal sebelumnya. Atau baru saja kita buktikan bersama ya pada slide sebelumnya. Nah, dari pernyataan soal tadi, kita rubah dulu ke pernyataan ini ya, yang ada nama garisnya sehingga memudahkan kita membuktikan. Jika garis K dan L dipotong oleh suatu transversal M, ya,
sedemikian sehingga dua sudut dalam sepihaknya bersuplemen, ya, ini 1 dan 2, maka K sejajar L. Nah, ini saya tambahkan sudut 3 di sini warna hijau untuk membantu, ya, dalam pembuktian. Baik, di sini sudut 1 dan sudut 2 bersuplemen, ya, berarti ini alasannya adalah given. Sekali lagi ini saya pakai narasi, ya, atau paragraf, Anda bisa membawanya ke dalam tabel, ya, untuk membawa ke bukti formal seperti yang contoh pada referensi atau buku. Baik, kemudian sudut 1 dan sudut 3 juga bersuplemen, ya, karena ini membentuk sudut lurus. Jelas, ya, besar sudut 1 dan besar sudut 3 kalau dijumlahkan 180 derajat, sehingga kita katakan bersuplemen. Nah, karena 2 dan 3, sudut 2 dan sudut 3 bersuplemen pada sudut yang sama. Nah, ini pernyataan pada pertemuan 3A, ya, yang saya minta dibuktikan. Jika dua sudut bersuplemen pada sudut yang sama, maka keduanya, ya, pasti kongruen. Nah, karena 2 dan 3 ini sama-sama bersuplemen pada sudut 1, maka keduanya kongruen. Berarti kita tuliskan di sini sudut 2 kongruen dengan sudut 3. Padahal lagi-lagi posisi atau letak sudut 2 dan sudut 3 adalah sehadap atau corresponding angle. Sehingga menurut teorema 2.3.1 tadi yang beberapa slide sebelumnya tadi yang sudah kita buktikan, ya, menggunakan kontradiksi tadi mengakibatkan K-nya pasti sejajar L, sehingga terbukti. Nah, teorema 2.3.5 silahkan dicoba, ya. Ini mirip dengan teorema 2.3.4, ya. Kalau yang 2.3.4 tadi dua sudut dalam sepihak, kalau ini dua sudut luar sepihak. Jadi kita baca, ya, jika dua garis dipotong oleh suatu transversal sedemikian sehingga sudut-sudut luar yang sepihak, ya, atau on the same side atau pada sisi yang sama, ya, dari transversal itu saling bersuplemen, maka garis-garis ini atau yang dua ini adalah sejajar. Baik, itu adalah pertemuan kita pada bagian pertemuan 3B, dan ini adalah video yang kedua, dan pada pertemuan yang ketiga ini hanya ada 2 video. Terima kasih atas perhatiannya. Saya harap Anda mencoba latihan-latihan yang ada dan juga berusaha memahami kembali bukti-bukti yang sudah dipaparkan dalam slide-slide kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.